Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Rashid Behaki. Kali ini gue mau review series terbaru dari platform Merah Original. Judulnya adalah Yu Yu Hakusho. Ya kalau kalian wibu pasti tahulah dan pasti udah menunggu-nunggu ya series adaptasi live action ini dari adaptasinya manga dan juga anime yang judulnya sama, Yu Yu Hakusho, dari Jepang yang dikarang oleh Yoshihiro Togashi. Dia adalah seorang mangaka terkenal dan juga membuat Hunter x Hunter. Cerita sedikit nostalgia karena pertama kali gue nonton itu tahun 2000-an ya. Waktu gue SD gue inget banget. Terus gue sama teman-teman gue ini kayak milih karakter gitu ya. Lu yang mana gitu ya. Gue kebetulan gue milih waktu itu Kurama. Ya keren saat itu gitu menurut gue, warna merah dan juga dia warna putih nantinya. Tapi ini pertama kali tayang sebetulnya nggak tahun 2000-an tapi tahun 1990 sampai 1994 ya kalau gue ngeliat di Wikipedia. Jadi udah lama banget, sejaman sama Dragon Ball, Sailor Moon, Senseiya gitu ya kayaknya zaman-zaman itu. Sinopsisnya itu Yu Yu Hakusho menceritakan seorang remaja berandalan yang suka banget berantem. Namanya adalah Yusuke Urameshi. Terus suatu hari dia kecelakaan, terus dia mati, tapi dia hidup lagi karena dia tuh sebenarnya orangnya baik gitu ya. Karena waktu mati juga dia itu matinya karena menyelamatkan seorang anak kecil. Hidup lagi dengan syarat dia itu jadi seorang detektif alam baka. Dan dia nggak sendirian, dia bersama teman-temannya yaitu Kuwabara, ada Kurama, ada Hiei juga, melawan musuh-musuhnya yokai-yokainya yang keren. Dan yang paling keren dan paling sulit dan paling kuat adalah Toguro. Zaman-zaman nonton animenya nih, Toguro emang mengerikan dan musuh yang kuat lah, villain yang cocok lah melawan Yusuke. Bagusnya itu menurut gue ini anime yang emang top dan juga diadaptasi dengan live action juga produksinya mantap dari segi teknis yang ada di manga dan juga di animenya tuh jadi live action yang juga cocok dan gak aneh. Terus juga visual effect yang mungkin zaman dulu waktu gue kecil gak kebayang ya ini bakal ada live actionnya karena susah banget, karena gak mungkin gitu ya saat itu. Tapi sekarang ada live actionnya dan ternyata mungkin dan bagus gitu. Visual effectnya tuh bener-bener juara sih, bagus banget, kerasa banget hidupnya, nyatanya, dan juga smooth gitu pastinya, gak merusak mata lo dan masih make believe untuk lu tonton dari awal sampai akhir. Ini ceritanya masih mengikuti cerita anime dan juga manganya lah ya pastinya. Walaupun dengan catatan ini lebih padat, 5 episode. Kalau One Piece tuh 10 episode ya, masih lebih panjang. Ini cuma 5 episode doang. Jadi ya kita tunggu aja gitu kayak gimana, mungkin akan ada kelanjutannya kayak One Piece gitu ya season 2, tapi season pertama ini cuma 5 episode. Tetap fokus menceritakan perjalanan si Yusuke dan teman-temannya, semua ada karakternya, melawan villain-villain dan utamanya si Toguro ini. Dan juga pemilihan pemainnya menurut gue cocok banget sih. Karakter-karakternya ini dengan pemain-pemainnya itu ngasih dimensi lain gitu ya, dengan waktu lu tonton gitu, waktu gue tonton animenya itu ya karakternya begitu. Misalkan si Yusuke nih, Yusuke tuh orangnya keren ya, di live actionnya juga keren, tapi nggak cuma keren tapi dia juga lebih berandalan ya gue rasa. Terus juga Kuwabara gitu ya, yang di animenya tuh kocak gitu ya gue rasa, tapi di sini tuh lebih apa ya, emosional gitu dan juga lebih ya, manusiawi ya karena emang live action. Terus juga Toguronya lebih menyeramkan, lebih dingin, lebih mengerikan lah, bengis gitu ya. Toguro tua maupun muda tuh lebih mengerikan. Hiei-nya lebih dingin, ya sama sih dinginnya, cuma dia lebih misterius karena emang sejarah masa lalunya nggak terlalu diulik nih. Kurama juga dia lebih feminin di sini, kerasa actingnya kali ya, pemainnya itu delivery lebih feminin, itu gue rasa gitu sih. Adegan berantemnya sih, gue ingat adegan berantemnya tuh bagus banget sih. Adegan tonjok menonjoknya gitu, berantemnya tuh explore banget, mental-mental, terus banyak banget yang hancur. Menurut gue itu jadi totalitas aja sih, nggak setengah-setengah gitu ya. Namanya juga action pasti harus ada yang hancur gitu, entah itu badan dan juga wilayah sekitarnya. Dan ini jor-joran gitu ya, ya Netflix lah kita tahu pasti maksimal kalau untuk budget-budgetan kayak gini harusnya gede gitu kan. Nah kalau kurangnya ya menurut gue sih, karena 5 episode doang terbatas gitu ya, yaitu yang harusnya lebih dalam karakternya tapi cuma sebatas permukaan aja gitu, pengenalannya jadi nggak dalam dan kita nggak into banget sama karakternya ya. Contohnya yaitu Hiei sama si adiknya Tokina. Terus juga Kurama nggak terlalu banyak tuh, Kurama mending lah, tapi Hiei nih masih bener-bener misterius banget. Padahal menurut gue bisa diulik lagi gitu ya si latar belakangnya, karena seingat gue di animenya tuh cukup kerasa gitu gimana dia menggunakan kekuatannya gitu ya, karena ada matanya di jidatnya gitu. Ini nggak muncul gitu sih. Kuwabara nih ya, Kuwabara tuh keren tapi kok nggak cukup kocak gitu ya. Keras kepalanya sih masih, cuma nggak cukup kocak aja gitu. Ada adegan-adegan yang harusnya lebih kocak aja sih menurut gua gitu. Dengan rambutnya yang kayak gitu, di sini rambutnya juga sama sih tapi warnanya beda ya, nggak warna merah tapi warna putih gitu sih.
Ya mungkin bedain sama Kurama juga sih. Toguro tuh serem, tapi keseramannya itu tuh nggak diliatin banyak gitu ya. Lawan si Genkainya juga dipotong mungkin gitu, harusnya ada sih kayaknya. Ya walaupun udah menegaskan, mencerminkan kalau dia ini serem, tapi harusnya bisa lebih serem lagi sih menurut gue. Terus juga pertarungannya di akhir tuh jadinya nggak semenarik itu gitu, nggak yang kayak bakalan kalah banget nih si Yusuke gitu. Oh iya, bagusnya tuh gue inget banget Reigannya tuh bagus banget sih, itu yang gue inget banget gitu waktu nonton animenya dulu, karena Reigan ini tuh ciri khas banget si Yusuke dan Yu Hakusho ya pastinya. Adegan yang gue inget itu adegannya si Yusuke sama Kuwabara sih, dimanapun itu gitu. Di awal-awal mereka berantem, si Kuwabara kalah, terus juga Kuwabaranya berubah gitu ya, pengen temenan sebelum Yusuke hidup lagi. Itu emosionalnya dapet juga sebagai seorang teman baru gitu ya, musuh bebuyutan yang saling mencintai, yang soulmate lah mereka berdua ini, kucing-kucingan gitu ya, kadang benci tapi juga cinta gitu kan. Terus juga latihan gitu bareng Master Genkai berdua, itu juga keren, saling menyemangati satu sama lain, menurut gue itu yang oke juga. Terus di akhir juga mereka saling bantu sama satu sama lain kan, itu juga yang gue inget lah, romance-nya itu keren lah, mereka berdua itu chemistry-nya juga dapat pemainnya, jadi oke gitu adegan-adegan mereka berdua. Nah kalau skor menurut gue ini skornya cukup 8 gitu, cukup, padahal itu cukup tinggi ya menurut gue. Gue cukup puas sih dengan Yu Yu Hakusho gini sebagai live actionnya, tapi ya harusnya bisa lebih panjang dan juga lebih dalam karakter-karakternya, jadi lebih puas gitu sebagai penonton masa kecil gitu ya. Sebagai penonton dulu kayaknya bakal lebih mantep nih kalau 10 episode lah gitu, sama kayak One Piece deh. Walaupun nanti mungkin season 2 nya lebih dikit kali ya, karena Yu Hakusho tuh gak sebanyak One Piece kan. Itu aja mungkin reviewnya. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa subscribe, dukung Saweria juga, join Discord, follow TikTok, Instagram, Twitter, banyak tuh kan. Join membership, oh iya bener tuh. Ya itu aja, terima kasih.